Polda Sumsel kembali lakukan gelar perkara terkait pengamanan 39 ton beras Bulog tidak layak konsumsi yang telah dioplos di salah satu gudang beras di Kabupaten Lahad. Gelar perkara yang dilakukan di Gedung Catur Sakti ini dihadiri juga Divisi Humas Polri yang didampingi Wakapolda Sumsel, Jumat 28 Juli 2017. Penyelidikan beras oplosan ini dilakukan sejak 18 Juli. Polisi menemukan gudang Bulog Subdiver wilayah regional yang membawahi 6 kabupaten yakni Lahad, Muara Enim, Empat Lawang, Pagar Alam, Prabu Muli, dan Pali terbukti telah mengoplos dan mendistribusikan beras. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setio Wasisto mengatakan, selain memeriksa 8 orang terkait beras Bulog, saat ini tim Satgas Pangan sedang melakukan pengecekan laboratorium terhadap kelayakan 39 ton beras oplosan yang diamankan Satgas Daerah Polda Sumsel. Pengecekan sendiri dilakukan bersama beberapa laboratorium untuk menyamakan hasil, serta menggandeng beberapa ahli untuk memastikan layak tidaknya beras rastra tersebut untuk dikonsumsi. Kemudian barulah dapat menetapkan beberapa tersangka yang diduga terlibat dalam pengoplosan. Ya, kita masih menunggu hasil laboratorium yang sedang diajukan oleh Satgasda Sumsel. Ya. Tadi saya katakan bahwa kalau memang itu layak untuk dikonsumsi, ya kita akan rilis. Tetapi kalau itu tidak layak dikonsumsi, ya mohon maaf, harus ada upaya hukum yang harus kita tegakkan. Ya. Jenderal, ini kan Bulog ya, Pak. Beda dengan yang di Jakarta, itu kan perusahaan swasta. Kalau Jenderal melihat seperti apa? Ya, saya sampaikan tadi bahwa Satgas Pangan tidak melihat ini swasta atau tidak. Kita melihat siapa pelakunya, maka kita tidak pilih bulu dan kita profesional saja. Sementara itu, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Syarkawi Raup menilai pencampuran ini sebenarnya sudah tidak layak dikonsumsi masyarakat, sehingga melalui lembaga yang dipimpin, dirinya akan merekomendasikan dan menata ulang proses panjang perniagaan yang dapat merugikan petani. Ya, kalau dari sisi kita di KPPU kan ada larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan kecurangan di dalam menentukan biaya produksi ya, yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat di pasar. Nah, kalau dari sisi kita di KPPU kita akan fokus di situ. Tapi kan beras yang ini adalah beras untuk jenis rastra ya, yang memang dibagikan untuk keluarga miskin. Tim Liputan Sriwijaya TV.